Aku peserta paling termuda di saat yang lain tuh. Lagi. Itu aku umur 1 tahun. 1 tahun. Satu SD. Beneran bercanda apa nih? Beneran dari Beneran bercanda nih. Ini bercanda. Kalau misalnya awal banget itu sebenarnya karena gabung di UKM MC UPN Veteran UKM MC. Jakarta. Oh, gue pernah ngisi di situ. Pernah juga. Dua orang Oh, gini. iya. Pernah ya? Bener-bener kejadiannya aku nge-MC harusnya jam 7:30 pagi. 7:30. Itu MC wedding. Jam 6 mogok, bener-bener mogok Jam 6 di tol pagi yang mogok. kayak udah nangis, pokoknya ada di video aku tuh yang kayak Ini- nangis. Banyak yang kayak nanya di DM kayak, "Kak, buka kelas public speaking dong," gitu-gitu. So aku ntar ngelain 2 ide dong. Nggak apa-apa. Kalau polisi Isi di kelas kita aja. Isi kelas kita aja. Oh iya bener ya. Iya. Hello guys, welcome back to Everyone Speaks by Youth Media, supported by Pijar Foundation. Edisi kali ini bersama Nishan Yahya. Luar biasa. Di sini kembali lagi bersama gua Raden dan juga Dava gitu ya. Ini Nishan nih sempat viral ya, Dav ya. Betul. Jadi ada salah Dan akan viral terus. Hah? Amin, Akan amin. viral terus ya. Jadi salah satu videonya itu yang viral ada 2 ya. Betul. Ada 2 ya. Ada dual scene. Ada 2 scene ya. Yang Karena tapannya emang aneh. terus ngomong Jangan gitu dong brandingannya. Iya. Yang pertama karena mau berangkat nge-MC terus mobilnya mogok gitu ya. Yang kedua punya Tesla gara-gara nge-MC gitu. Betul. Walaupun masih POV, nanti Sun beneran punya ya. Amin ya Allah. Dan Nisha ini salah satu MC wanita yang cukup fenomenal teman-teman. Betul. Iya. Karena apa? Kebanyakan MC itu kan laki-laki ya teman-teman. Betul. Nah ini MC wedding ya, MC lamaran wanita, the one and only Nisha Dia. Yeay. Lagi Pas Nisha, banget apa kabar? Alhamdulillah baik, Baik ya. Raden. Ini abis nge-MC juga jangan Banget Iya, emang MC ya. banget. Kan gue bisa olahraga. Abis olahraga. Abis ngapain ini? Nongkrong. Abis MC. Abis nge-MC. MC banget. Beneran abis nge-MC. Bener. Beneran abis nge-MC. Beneran banget. Jadi kayak tadi habis selesai jam 1:30 gitu udah Dan itu pengantinnya belum turun bangun tuh. Iya, ngikut dia di belakang. Udah ditinggal aja ya? Udah ditinggal. Oke. Boleh dong diceritain Nisha, ini kan kalau kita bicara MC ya Dam ya. Biasanya khususnya MC wedding. Yoi. Itu kebanyakan cowok gitu ya. Yoi. Tapi Nisha ini sebagai seorang wanita memilih karirnya tuh sebagai seorang MC wedding gitu ya. Salah satunya ya, walaupun MC korporat juga bisa dan bahkan sering masuk TV dan Betul. Ada strippingnya kan? ada Masuk berita ya. acara Indosiar ya? Di Indosiar. Iya. Tentang apa? Pintu-pintu surga. Pintu surga. Oh, Sama Masya Allah. Prof Prof Nasarudin. Yang sekarang Menteri Agama. Menteri Menteri Agama. Agama. Nah, boleh diceritain nggak nih ke kita nih latar belakang karirnya, kenapa memilih di MC dan juga kenapa bisa jago banget public speakingnya gitu? Kalau awalnya banget, ini harus pembukaan dulu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terserah. Public speaking banget ya, waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama, wabarakatuh. modal kita panjatkan enggak. ya. Kalau Luar misalnya biasa. awal banget itu sebenarnya karena gabung di UKM MC UPN Veteran UKM Jakarta. MC. Oh, gue pernah ngisi di situ. Pernah juga. Dua orang Oh, ini. iya. Pernah ya? Dua langsung kita yang keren ini tuh pernah ngisi di Pernah di UKM MC. UKM MC ya? Iya Oke. benar. Masih Jadi auditorium yang sama nggak ini? Masih yang di bawah itu ya. Iya, yang di bawah. Auditoriumnya sama loh guys. Ini nggak salah undang kita berarti ya. Gokil. Nah terus pertama kali join itu karena ikut UKM MC UPN Veteran Jakarta itu ya kan kumpulannya ya mau nggak mau yang emang pingin jadi MC gitu MC. kan. Tapi walaupun tadi Karade tuh bilangnya kebanyakan tuh MC cowok, Iya. di kita tuh cewek tuh banyak banget, bahkan cowok tuh sedikit gitu. Oh, cewek ya? Cewek tuh lebih banyak banget gitu. Malah kita yang kayak aduh mana lagi ya butuhin MC cowok gitu karena kita kekurangan gitu, iya, kekurangan iya, MC MC cowok. ya. Gitu. Di awalnya dari UKM MC gitu ya. Berarti Betul. dari situ mulai merambah ke profesional. Gitu. Profesional dan awalnya banget itu banyak jobnya tuh di BEM Di BEM? Uni ya. Oh, BEM Jadi Uni. BEM UPN Veteran Jakarta aku juga tergabung di sana. Terus pertama kali jobnya malah bukan dari UKM MC tapi malah dari BEM-nya Dari gitu. BEM-nya. Karena mereka ngelihat kayak oh aku kan join UKM nih. Bisa lah ya nge-MC Bisa gitu. dong. Padahal Yes. nggak pernah terjun dulu tuh. Terus Oh, akhirnya iya. ya udah akhirnya di terjunin langsung pertama kali di acaranya BEM UPN. Itu lucu ya kalau Oke. bicara yang sebelumnya, di episode sebelumnya, itu kan dia bicara TED, kita nggak pernah di TED. Iya. Nah kalau sekarang, kebetulan kita pernah di panggung yang sama, Pak. Panggung yang sama. Sama. Di kampusnya Nisa juga. MC-nya lu bukan ya? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Tapi aku Tapi pernah pernah. MC-in Kak Dava. Iya. Tapi di Oh, acara iya, FEB, iya, di iya, acara iya. FEB. Oh, oke. Nah itu bisa dari BEM bisa masuk TV tuh gimana ceritanya gitu ya? Dia tuh panjang sih sebenarnya. Nggak apa-apa, Tapi kita dengerin. Dari 30 sebelum Masehi. Iya. nanti aku email aja gimana? Di email aja. Gitu ya. PDF. Jadi sih Apaan sih pada? PDF.
lupa. Formatnya filenya PDF. Iya, novel ya. iya, bener. Oh, luar biasa. Jadi Gua tuh atur aja deh. jadi tuh awalnya mamaku tuh kayak ngefans banget sama Prof Nasaruddin. Terus ikut kajian-kajiannya. Kajiannya, Terus di suatu waktu Prof Nasaruddin tuh buka kayak untuk apa namanya? Yang kayak bermabit gitu loh. Bermabit, Aku lupa deh apa sih nama. Iman dan takwa. Masya Allah kan anak NF banget kita ya. Baju tabarakallah, berkawal gitu ya kan. Betul. Nah, Tadabur Alam namanya, aku Tadabur baru ingat. Alam. Aku baru ingat namanya Tadabur Alam. Terus mamaku kayak, ayo deh daftar gitu. Terus mamaku ngira aku tuh nggak mau ikut. Soalnya kayak yang lain tuh ikutnya tuh udah di atas umur 40-an. Terus ternyata aku yang termuda, salah satu termuda lah, ada 2 orang. Masih umur 8 tahun ulang tahun itu ya? Oh, enggak, malah 6. Kecil ya? 6 ya malah SD ya. Itu jatuhnya belia. Masih beli ya. Itu 2022-an kalau nggak salah. Oh iya. Terus pas udah di sana ditanyakan kayak panitianya, Nisha apa namanya kesehariannya tuh ngapain aja gitu. Terus dibilang lah MC, moderator segala macam. Udah, terus akhirnya Prof Nasaruddin itu punya kayak kajian rutin tiap Senin Kamis, itu Zoom. Nah, mamaku tuh setia banget mengikuti kajiannya setiap Senin Kamis di saat habis subuh aku langsung tidur, mamaku langsung online Zoom gitu kan. Gitu. Apa? Subuhan, Masya Allah ya kan. Wajib ya. Iya. Nah, mamaku tuh yang kayak ayo deh nonton apa namanya kajiannya dong ditonton gitu-gitu kan. So kayak iya ma gitu-gitu. Nah, terus titik baliknya adalah di saat panitianya namanya ada Dokter Nita, dia bilang kayak kalau gitu boleh nih jadi moderator di kajiannya Prof gitu kan setiap Senin Kamis jam 5:30 subuh. Di saat aku itu biasanya tuh langsung tidur lagi kan. Ini kayak terus kata mamaku alhamdulillah ya akhirnya nggak tidur lagi kalau misalnya udah disuruh jadi moderator kan. Udah tuh rutin moderator kayak sekitar ada mungkin setahun kurang kayaknya rutin. Tiba-tiba di telepon lah kayak Nisha ada tawaran nih, Prof Nasaruddin mau ada bikin program di Metro TV. Terus butuh host, tapi hostnya butuh yang muda gitu kan, Gen Z lah. Terus ya udah akhirnya di casting segala macam, terus akhirnya alhamdulillahnya lolos. Jadi pertama kali itu di Metro TV sama Prof Nasaruddin. Terus udah itu cuman untuk bulan puasa aja waktu itu. Setelahnya dipanggil lagi kayak beberapa bulan kemudian kayak Prof ada program rutin lagi nih baru di Indosiar sama di SCTV gitu. Terus akhirnya aku di-plotting yang di Indosiar. Gitu. Jadi cukup perjalanan yang cukup panjang. Berawal dari kajian emak gitu ya. Betul. Ini doa ibu memang. Doa ibu. Nggak boleh diremehin berarti ya. Terus sekarang ada semua pulang katakan maaf, minta doa ke ibu. Cuci kaki, ibu kaki-kakian. Tapi nih kalau misalnya gue tanya tentang perjalanan dulu, kita tarik lagi ke belakang lah ya, ke 30 masa tadi ya. Kayak zaman dulu gue gak tau ya, pas lu SD, SMP atau SMA gitu, lu pernah punya cerita lu apakah orang yang memang dari awal tuh udah bisa public speaking, komunikasinya oke, atau emang lu berawal dari manusia yang kayak shy cat gitu atau gimana? Malu-malu kucing ya. Kalau diceritain dari kecil dulu, aku tuh tergabung dari lahir deh, mulai dari lahir. Aku di rumah sakit 8 Juni. Enggak jadi. Bentar lagi dong. Udah lewat kemarin. Oh, happy birthday. Iya, makasih ya. Oh iya, happy birthday. Nanti diedit ya. Bisa dong. Nah, jadi tuh awalnya banget aku tuh tergabung di komunitas Kandang Jurang doang. Yang punya yang di Pondok Aren. Bener. Dekat rumah kita. Iya, betul. Ketahuan dong rumah kita di mana? Iya. Blok berapa, Kak? Nah, yang punya tuh Dik doang kan. Oh, Dik doang. Iya, biasa dipanggil Om Ganteng. Nah, jadi dari komunitas itu sebenarnya dibikin 10 orang tuh namanya KJD Idol, Kandang Jurang Doang Idol. Aku peserta paling termuda di saat yang lain tuh. Itu aku umur 1 tahun. 1 tahun. 1 SD. Beneran bicara apa nih? Beneran dari bercanda nih. Beneran dari 1 SD. 1 tahun ya. Aku ingat banget, jadi 1 SD gabung KJD Idol tuh yang kayak buat pentas-pentas seni gitu. Jadi kan Dik Doang itu kan musisi kan, dia bikin lagu. Nah, suka konser-konser apa kayak mini konser gitulah. Terus ya udah berawal dari situ, ternyata di Kandang Jurang Doang itu banyak banget kayak kegiatannya. Jadi ada yang buat public speaking juga, kita tampil untuk berani pede. Jadi awalnya kita
kayak aku nggak pernah ngebayangin umur SD gitu 7 sampai 9 tahun itu kayak di panggung besar di hadapan banyak orang. Itu pertama kalinya aku di situ. Tapi kan waktu itu masih kecil yang kayak ya udah masih hi aja gitu kan. Nah itu tuh di situ sebenarnya fokusnya ke nyanyi. Tapi mungkin aku kepilih karena kayak pede banget anaknya gitu, yang extrovert banget, nggak malu kalau misalnya ngomong depan. Bahkan aku yang suka jadi openingnya gitu loh, kayak apa kabar semua. Aku inget banget tuh kayak kecil-kecil gitu, udah pada mandi belum? Aku inget banget yang kayak kan yang ngomong gitu, anak kecil kan jadi kayak nggak apa-apa gitu kan. Terus kayak dari kecil tuh udah bisa ngerosting orang lah kayak gitu. Bakat ya. Kelihatan. Terus ya udah akhirnya berawal dari situ sampai mungkin kelas 5 SD, tapi setelah itu vakum sampai kuliah. Jadi kayak baru itu lagi tuh kuliah aktif karena join MC itu. Berarti kalau kita ngeliat perjalanan sebenarnya lu adalah seorang yang introvert dari lahir ekstrovert gitu ya. Bener, udah tawa-tawa. Jadi kalau bayi itu nangis aku ketawa. Oh benar, baik. Iya, enggak nyusahin orang tua ya ternyata. Karena kebanyakan orang kan berawal dari introvert gitu ya. Gua tuh story-nya malu, ini gugup. Tapi kalau Nisha nih udah dari bayi tuh udah memang pede. Gitu ya. Huru hara gitu. Sampai 375 episode kita menemukan ya. Tapi beneran nggak ada rasa malu, please. Maksudnya atau introvert, orang ngomong di depan tuh kan, deg-degan. Kalau di Indonesia tuh nggak ada. Kalau sekarang itu setiap MC pasti deg-degan banget. Tapi kalau aku ngelihat waktu aku masa kecil, itu bener-bener yang kayak, kok dulu nggak tahu malu itu ya, gitu. Makanya selalu dipakai kemana-mana gitu ya? Karena kayak anaknya yang jadi apa ya, kayak bahan banyolan lah gitu. Suka ngebanyol di depan panggung gitu-gitu segala macam. Padahal inget banget kayak di banyak ratusan orang gitu, kayak yaudah pede aja, cheerful banget dari kecil gitu. Wah ini bagus nih kita masukin ke training kepercayaan diri. Iya benar. Kalau nih saya ngomong langsung jadi pede semua. Iya benar ya. Tapi ada nggak momen lu kan pede banget nih orangnya, ada nggak momen di mana lu ngerasa nggak pede dan waktu itu momennya apa gitu? Karena kan lu nggak mungkin sumber pede dong ya. Kalau kecil enggak, waktu kecil tuh enggak. Oh berarti emang bold banget, pede. I was born to be a public speaker. The beginning of my life. Iya. Oke. Tapi pas udah umur seginian lah gitu, kayak udah umur 20-an. 20 berapa? 20 sampai 25, sekarang 25. Official 25. Happy birthday. Wah, kasih ditang lagi di sini. Happy birthday. Malah pas udah terjun bener-bener profesional di dunia MC tuh jadi kayak parah banget itu loh, kayak jadi nggak segitu pedenya lagi gitu. Karena justru kan jadi ngelihat banyak referensi kan Kak, kayak banyak banget nih MC yang keren gitu kan, kayak speaker yang keren ini gitu. Masya Allah, masih belajar. Jadi kayak masih banyak kurangnya nih yang segala macam gitu-gitu. Terus kayak dilihatnya lagi kan, kalau dulu kecil salah kan masih kayak nggak apa-apa, namanya juga masih anak kecil gitu. Tapi kalau udah gede kita salah ngomong kan, ya udah nggak dapet job lagi gitu. Jadi itu yang kayak lebih ada resiko. Iya benar, kalau pas kecil udah nggak peduli resikonya apa kan. Iya. Tapi sejauh apa lu bisa menerima satu resiko? Maksud gue gini, ketika lu dalam kondisi satu panggung, kan nggak semua panggung tuh lu pernah hadapi ya. Maksudnya ada aja momen dimana kita pertama kali menghadapi panggung kayak gitu. Yang lu rasain apa kalau misalkan Nisha si PD ini nih ketika ketemu panggung belum pernah ada gitu? Pertama kali banyak banget. Jadi karena di dunia MC ini kayak banyak hal-hal tidak terduga yang kayak ngadepin gitu audiens yang kayak apa segala macam gitu. Serupa. Jadi makan beling gitu kan. Nah itu kayak pertama kali ya pasti, aku tuh kalau misalnya deg-degan tuh parah banget sih, yang kayak kayak gitu. Bahkan harus kayak diem dulu, napas dulu gitu. Terus itu sih paling yang bikin kayak deg-degan banget parah gitu. Tapi kayak mungkin karena pembawaan yang gitu, jadi ya udah cheerful. Jadi harus energinya juga berasa Pak. Berasa. Gue capek deh. Ini yang introvert gak kalah energinya ya. Udah capek. Tapi seru sih, gue kenal sama Nisha kan udah lumayan 15 tahun lah ya. Wow, sekali. Solo gitu ya, lama banget ya. Jadi Nisha tuh selalu dalam kondisi yang kayak cheerful. Iya makanya. Bahkan ketika gue lagi kayak cheerful, dia tetap cheerful. Tetap cheerful juga kan. Kalau down dia tetap cheerful juga. Jadi kita lagi tidur tetap cheerful juga gitu ya. Emang energinya nular gitu ya. Tapi sejauh apa menurut gue ya, gue nggak tahu ya, ketika lo lagi ngomongin energi ya, sejauh lo pernah nggak dalam kondisi dimana energi lo abis, lo kan extroverted banget, tiba-tiba ketika ketemu banyak banget orang, energinya makin banyak dong harusnya kan? Iya, harusnya. Habis nggak? Aduh, kayaknya nih emang extrovert mentok sih. Jadi kayak ketemu orang tuh malah kayak nambah energi. Baik. Tapi ya itu tadi yang sempat viral itu videonya, itu kan bener-bener kejadiannya. Aku nge-MC harusnya jam 7:30 pagi, itu MC wedding. Jam 6 mogok, bener-bener mogok di tol yang kayak
udah nangis, pokoknya ada di video aku tuh yang kayak nangis gitu. Gue nonton soalnya, Iya, kayak gitu loh. panik gitu, soalnya panik banget kan gitu. terus. Tapi pas nyampe sana, ya udah kayak udah happy lagi aja. Padahal mobil ketinggal di tol. Bener-bener aku tinggal gitu, jam 1 baru ngambil lagi. Itu kan sedih ya. Maksudnya waktu mobil mogok, emosi kalau kita nge-MC itu kan energi itu ngaruh ya. Iya sih. Misalnya lagi sedih pasti ngaruh ke MC. Itu Bener. waktu pas di tempat acara tuh nggak sedih banget, bener-bener nggak sedih. Atau? Cuman paling kelihatan matanya sembab abis nangis, tapi kayak ya udah aja Happy gitu, lagi aja ya gitu happy ya. lagi aja. Iya. Karena emang tanggung jawab kan, Part of mau job ya, orang-orang gitu. nggak mau tahu kita tuh abis kena kendala apa tuh musibah apa, jadi ya mau nggak mau harus ya udah tetap on point gitu. Nah, quotes. Wow, ini Ketika lu kutip jadi ya. seorang profesional speaker, orang nggak peduli apa yang terjadi di belakang Nggak panggung. peduli. Yang mereka mau lihat adalah apa yang terjadi di atas panggung. Iya, show must go on ya. Show must go. Betul. Tapi menarik gitu. deh, transisinya dari MC di BEM atau gimana, atau ke tadi ya masuk TV, tiba-tiba ke wedding tuh gimana nih? Iya. Nah, Kok kayak agak skater gitu ya? Bener. Bisa segala Iya, ya, bahkan bisa, corporate bisa. juga bisa gitu. benar, malah awalnya corporate dulu. Oh, corporate dulu. Awalnya corporate, Oke. jadi itu dari MC kampus, corporate, terus langsung MC wedding tuh ternyata yang bisa, oh alhamdulillah banget Sabtu Minggu ada gitu Iya. ya. Oh, Apalagi bulan-bulan kayak gini ya. Bener. mana Jadi orang kalau nikah Sabtu Minggu kan? bener, jadi aku kalau ngeliat orang jomblo tuh kayak miris gitu, kayak ayo dong punya pasangan biar MC biar bisa gue, MC. biar dapet job gue Biar gitu ya. dapet job gitu. Anda mendukung Indonesia menikah. Oh iya. Iya. Nah, jadi awalnya banget karena aku kan benar-benar ikut volunteer tuh banyak banget Banyak kan. ya. Emang anaknya tuh iya semenjak kuliah baru aktif segala macam. Nah, Oke. terus iseng-iseng lah ikut WO. Oh, Ikut WO, Oke, terus iya. jadi temanku ada kakaknya punya WO, namanya Ivan. Jadi thanks to Ivan yang udah Yeah. memperkenalkan ke kakaknya. Ivan, thank you ya. Iya, Terus dia nonton. Tadi itu Ivan. Iya. Thanks to Ivan. Thanks to Ivan. Terus udah jadi kakaknya punya WO dan dekorasi gitu. Terus aku tergabung di WO-nya. Cuman sekali atau 2 kali gitu kan Itu bertugas di resign, WO. capek. Jujur Bisa capek. Urunin lagi, Sumpah, urunin Itu capek. capek WO banget. itu capek ya berarti Mungkin ya? karena diem doang kali ya. Oh. Jadi capek gitu. Jadi Emang kita diem doang? diem doang. Jadi kayak cuman berdiri, kalau ada apa baru kita bertindak Oh, oke. gitu kan. Oh, bukan MC WO, masih WO aja. Masih WO aja. Sebagai krunya ya? Iya, Oh, kru iya, WO iya. yang kayak acaranya jam 7, tapi aku dari jam 5 udah dateng. Oke. Bener-bener udah standby. Nah, itu menurut aku yang kayak aduh kayak capek banget deh jadi WO gitu kan. Terus abis itu di WO itu kakaknya kayak nanya, Nisha, ayo dong belajar MC gitu kan. Belajar MC, soalnya kita kayaknya butuh nih MC wedding, MC lamaran. Dari lamaran aja dulu gitu. Dan aku gak pede banget karena waktu itu di UKM aku belum ada yang kayak bisa ngajarin banget secara MC wedding atau lamaran kan. Iya. Ya udah akhirnya aku bener-bener kayak cari banget download apa namanya di YouTube kan banyak orang-orang yang contoh MC wedding, MC lamaran segala macam. Akhirnya aku memberanikan terjun di satu job lamaran gitu. Terus berawal dari situ kayak terima kritiknya apa aja sih, gimana, soalnya kayak dulu tuh aku tuh MC lamaran pertama kali itu sangat gak ada pantun kan. Oh, nggak ada pantun. Gak ada pantun yang Tapi kayak pakai quote sama data statistik. Makanya bosan. pakai quotes ya. Pakai quotes ya. makanya bosan. Nah terus seiring berjalannya waktu, bahkan tadi aja kliennya sampai bilang, Mbak ada pantun apa lagi nih gitu. Oh. Saking kayak udah Nisyanti pantun yang Iya, pantunnya ya. Oke. Harus nyetok pantun harus berarti ya. nyetok pantun gitu, Oh, karena biasa. belajar juga ternyata gimana sih jadi MC yang Oke. bener lamaran wedding tuh kayak gimana gitu. Akhirnya udah dari mulut ke mulut aja, akhirnya oh ini bisa Word to MC mouth, lamaran. ya. Bener, terus akhirnya teman-teman juga ada yang lamaran pakai jasa aku sendiri Terus gitu. lamaran sendiri, MC sendiri. Nah, Wah, itu harus dong nanti ya. Iya. Tapi menarik deh. Kalau gue tuh pernah MC wedding cuma 2 kali seumur hidup. 2 apa 3 ya? Karena susah banget kalau menurut gue ya, Nis ya. Tapi karena kan kalau kita MC wedding tuh harus bisa menyesuaikan sama adatnya gitu ya. Iya. Terus juga suasana Iya. harunya. Gue tuh nggak bisa haru-haru gitu loh. Ya. Oh. Mungkin emang tipikal public speaker yang apa ya? yang Mungkin cheerful gitu-gitu ya, yang Nisa memaknai kesulitan tanda kutip sebagai MC wedding tuh gimana? Kalau jujur sekarang pun aku masih lebih suka MC lamaran. Oh, Karena why? lamaran tuh Lamaran. lebih apa namanya ya, lebih banyak hahihinya. justru Terus gitu ya? kalau MC wedding tuh benar-benar super template banget. MC wedding itu template. Template banget, apalagi akad nikah itu benar-benar super template gitu. Jadi aku kayak menjalankan ini karena
Iya, kebutuhan ekonomi ya saya in this economy gitu. Betul. BU ya Selain hobi, BU juga ya. Make sense. Kalau mau ikuti idealis, aku sangat suka banget MC Lamaran karena sangat-sangat bisa bercanda sama keluarganya, terus juga tahu background love story-nya mereka. Kan kita bisa ngulik tuh dari situ kan, gitu. Terus aku jadi bisa mengeluarkan jokes spontan uhuy aku itu cuman ada di MC Lamaran gitu. Jadi kalau MC Wedding tuh memang super template, paling bisa cheerfulnya pas di resepsinya gitu. Tapi itu pun juga ya sama aja gitu. Kalau di MC Lamaran aku lebih suka lebih nge-challenge sih, karena kayak mikir ini akan jokes apa ya gitu, ntar akan nanya apa ya. Belum lagi kalau yang bapaknya atau ibunya tuh yang kayak nangis terharu gitu, itu lebih seru lagi nguliknya gitu. Satu yang kayak gitu-gitu tuh. Iya, emang challenging sih tuh. Ilmu khusus gitu kayak. Tapi lu pernah nggak orang lagi nangis lu pantunin? Jangan langsung di-cut sih. Campuran di-cut yang nggak dipakai lagi kayaknya. Iya. Pertanyaannya gini nih, kalau misalkan lu nge-MC kan kan lu pasti melalui melalui proses gitu, lu ada kritik dan saran yang lu dapatkan dari eksternal gitu. Kritik dan saran paling pedas apa yang selama lu nge-MC dari lamaran, corporate atau apapun itu, yang paling pedas dan itu bikin lu sempat down bentar gitu nah? Kalau kritik, nggak pernah down. Kalau kritik pedes itu kayaknya sejauh ini kayaknya belum deh yang kritik yang pedes sih. Jangan. Oh, pernah deh kayak beberapa wedding lalu gitu ya. Pernah ada klienku tuh orang tuanya tuh agak sedikit rewel gitu. Rewel ya. Jadi dia mau diaturin, tapi pas diaturin tuh kayak loh bukan di sini mbak tempatnya, kayak gitu, kayak marah-marah depan umum. Tapi dia minta untuk diaturin gitu. Ya udah, ekspresiku cuman oh ya bapak silakan, mau bapak aja seperti apa kayak gitu. Jadi harus tetap anggun gitu. ya saya. Tetap anggun malah bikin jadi kayak itu menarik sih. Nah terus dia bilang yang bener dong kalau ngaturin. Nah itu yang disitu kayak sebel banget gitu. Padahal sendirinya minta diaturin gitu. Tapi pas diaturin kok nggak mau gitu kan, jadi bingung kan gitu. Terus atau nggak paling lebih kayak ke insecure diri sendiri aja sih. Kalau misalnya ngelihat MC sekarang kan yang profesional tuh yang tingginya tuh proporsional gitu. Tinggi badan maksudnya. Tinggi badannya tuh proporsional gitu kan, yang kayak 190 ke atas, karena kan semampai kan, semeter tidak sampai gitu. Jadi kayak agak lebih insecure gitu anaknya. Kayak ngeliat tuh aduh kayaknya nggak bisa sekeren ini deh karena dia sangat tinggi atau apa. Harus pakai heels 30 cm. Nah, yang udah nyewa egrang sih, udah nyewa egrang. Segini ya. Itu agak sedihnya sih kadang suka di situ mikirnya, kayak lebih ke apa namanya, overthinkingnya kayak gitu. Bisa insecure juga berarti nih. Yang gue pikir pede banget. Gue pikir tuh enjoy aja. Kalau dulu kan nggak ada perbandingan kan. Kalau sekarang kan banyak sekali perbandingannya kan. Baik. Diatur aja boleh. Nis, bertanya lagi nih, kalau misalkan menurut lu ya dari sisi lu lebih suka jadi MC atau lebih suka jadi seorang public speaker gitu. Itu kan sebenarnya kadang-kadang orang suka nanya ya, kalau misalnya kita mau public speaking itu jalurnya kemana sih? Iya, lewat mazhab mana? Banyak kan, soalnya ada gue sama Raden kayak preferensi jadi seorang public speaker, atau kalau dia jadi moderator gitu kan ya. Tapi gue pribadi nggak prefer jadi MC. Mungkin dulu pada masanya gue suka banget jadi MC. Sekarang gue ngerasa kayaknya gue nggak mau lagi jadi MC. Bukan nggak mau lagi, tapi kayak gue prefer jadi public speakernya gitu. Bukan di situ bidangnya. Gue pikir banyak orang yang udah pro di sana, udah lebih orang-orang itu gitu. Tapi kalau lu preferensi gimana? Kalau aku sih jujur suka juga jadi public speaker ya. Wow, jangan dong ya. Karena kalau di UKM aku beberapa kali aku sempat diundang juga untuk ngasih untuk jadi narasumber lah gitu, ngasih materi segala macam. Ternyata aku suka. Gitu ya? Bener. Kalian turun push up sekarang. Jadi ada 30-an orang dibohongin sama aku. Bisa gitu ya. Pas zaman gua ngebohongin 50 berarti gua. Bohongin 50 ya. Yang lagi. Bohongin 50 ya. Jadi pas di saat itu aku ngerasa kayak oh ternyata aku juga suka ya kayak ngasih materi apa segala macam gitu. Tapi mungkin aku ngerasa di kapabilitas aku aja sih yang masih nggak pede gitu untuk lebih secara umum gitu. Banyak yang kayak nanya di DM kayak kak buka kelas public speaking dong gitu-gitu. So aku ntar lain 2 ide dong. Nggak apa-apa. Kalau polisi di kelas kita aja. Di kelas kita aja. Oh iya benar ya. Iya. Di kelas kita saja. Di kelas kita aja. Kita undang. Terus aku kayak ngerasa yang pertama kan belum
dapat sertifikasi juga kan. Oh, kan iya. 2 orang hebat ini kan sudah terverifikasi gitu kan. Bisa belajar lah gitu. Wah, aku benar-benar belajar banget guys dari Kak Raden dan juga Kak Dava dan juga Kak Uta juga. Nah itu 3 orang itu yang kayak benar-benar aku pantengin banget gitu, public speaking itu kayak gimana sih cara cara membawakannya gitu. yang benar. Jangan terbang ya. Biasa. Nah jadi di situ aku ngerasa belum punya kapabilitas yang cukup gitu untuk ngasih. Padahal mungkin aku ternyata juga suka untuk mengajar gitu. Iya. Tapi kalau untuk yang yaudah yang masih ada yang bisa aku lakuin sekarang ya jadi MC sih, seru. Nah, buat teman-teman yang pengen jadi MC itu apa aja yang harus dimiliki gitu? Sekarang kan biasanya gitu. Orang tuh mau mulai karir public speakingnya ya, Iya. bingung mau mulai dari mana. Iya. Bener. Nah, biasanya saran yang paling minimal lu mulai dari MC dulu aja gitu ya. Yang paling, Iya, yang jadi paling MC biasa kita Paling kasih ya. gampang. Iya. Paling Ya. gampang. Ada tips and trick nggak buat teman-teman yang baru mau mulai karir public speakingnya nih? Nah itu juga banyak banget yang nanya di DM aku kayak 2 orang. Jadi 2 orang. Itu banyak loh. Banyak Jangan banget salah. loh itu. Kalau pertanyaannya Kalau followersnya 30 yang nanya dulu banyak loh. Banyak. Hasilnya 15%. Iya, Cuma 2. kakakku terus sama mama aku kan. Oh, Banyak aku. Iya. Oke. Jadi oke. Congrats deh. Congrats ya. Thank you ya. Congrats Iya. Jadi dari beberapa orang nanya gimana sih Kak kalau awal mulainya jadi MC gitu. Oke. Iya. Jujur banget kalau dari aku sendiri sih ya karena aku tergabung dalam komunitas Komunitas, yang ya. dimana ya mereka pasti akan ada aja job-job MC Oke, gitu. oke. Poin Tapi banget juga bergabung di organisasi misalnya kayak BEM, HIMA, kalau kalian kuliah gitu. Join di BEM sama HIMA tuh bener-bener membantu banget karena banget ya. banyak juga teman aku yang non UKM MC tapi dia bisa jadi MC ya karena di proker-proker itu kan banyak yang membutuhkan MC kan kayak yaudah lo pede nggak jadi MC, yaudah nih coba gitu. gitu. Berawal dari coba-coba dan dari mulut ke mulut banget sih. Oke. Karena aku berawal dari mulut ke mulut banget akhirnya bisa banyak beberapa job dari teman-temanku. Wah, Berarti Wih, sebenarnya keren sih. terbukti ya kalau misalnya lu mau mulai satu. Sebenarnya ini kan personal branding ya. Iya. Kalau kita ngomong waktu pas zaman kuliah dulu kan kita pasti ada sebutan kayak MC kondang nih. Akhirnya Iya. beneran jadi MC Bener. kondang kan sekarang kan. Jadi yang beneran MC kerjaannya Beneran gitu. MC, Full time MC iya. kan sekarang kan. kerja juga. Oh iya. Berarti ini ya. Manajemen double waktunya job agak ribet ya. Iya. Iya. Orang sibuk nih berarti. Kayak Raden ya. Ribet ya. Kayak Anda juga ya. 2 orang inilah ya. Anda ya, jangan suka merendah ya. Pertanyaannya nih, kalau misalkan lu lagi nge-MC, biasanya pre-nge-MC itu lu ngapain sih? Apa yang lu lakukan sebelum lu nge-MC gitu? Kan orang nih sekarang udah tahu nih, oke, kalau Iya. saya gue mulai nge-MC mungkin cari komunitasnya. Mm-mm. Atau mungkin lu coba-coba dulu, atau mungkin lu langsung nyebur aja gitu, lu YOLO banget gitu. Iya. Kayak lu pede aja deh menyebur gitu. Tapi pertanyaannya kalau udah nyebur, pertanyaannya apa yang harus dilakukan sama orang ketika mereka mau naik atas panggung? Kalau aku sendiri itu pasti akan berulang-ulang kali ngecek banget karena aku pernah yaitu kita belajar dari kesalahan juga ya. Pernah waktu aku lagi nge-MC lamaran aku ingat banget satu kesalahan fatal menurut aku yang harusnya manggil jubirnya tuh si A tapi yang aku panggil si B gitu. Nah, dari situ aku langsung kayak bener-bener cross check berkali-kali ini bener gak sih gitu. Dari nama-namanya, dari rundownnya dia ada yang ketukar atau enggak karena belajar dari pengalaman itu. Terus yang kedua sih benar-benar menguasai panggung sih. Aku juga kan belajar dari balik lagi ya, belajar dari Bisa 2 orang aja, hebat ya. ini ya. Ada berapa kali nih ya? Beberapa kali Jadi nih. cuma tanya Kak Dava pasti basa-basi karena dia tahu jawabannya. Basa-basi. Abis ini ada hotband kan ya? Karena aku juga belajar banget dari 2 orang hebat ini kayak awal mau naik panggung itu gimana sih ya menguasai panggung dulu. Jadi bener kita datang tuh kan kayak harus 1 jam atau 1,5 jam sebelum Itu kayak teori acara. gue ya. Gue inget tuh gue pernah dikatain itu soalnya. Ini KPPT-nya. Oh, ada PPT-nya. Ada PPT-nya. Luar biasa. Gue inget. Ya kan, jadi kayak bener menguasai panggung. Ntar kita kemana aja untuk pergerakannya gitu-gitu. Terus juga paling aku lebih tahu audiensnya tuh siapa aja. Makanya kalau mungkin MC wedding aku lebih tanya nanti yang datang tuh untuk acaranya audiensnya tuh lebih ke keluarga atau Gen Z gitu yang datang tuh anak-anak muda. Itu biar nggak kaget pas datang kayak ternyata udah nyiapin yang lucu-lucu, ternyata yang datang bapak-bapak atau apa-apa segala macam gitu yang kayak udah bapak kan tua-tua. juga lucu-lucu. Oh iya bener sih, jokes bapak-bapak mantap ya. Lucu-lucu ya. Iya. Aku lebih banyak ngambil dari jokes bapak-bapak. Tapi kalau yang agak udah senior banget gitu kan kalau yang cringe gitu kan mereka kayak apaan sih kayak gitu yang nggak masuk gitu. Atau juga yang ke Gen Z tapi yang cringe juga kan mereka juga nggak masuk kan. Nah itu lebih disesuaikan aku sama ngelihat audiensnya tuh siapa aja sih nanti yang datang. Again, being the same vibe with the audience ya. Jadi ya lu harus satu vibe sama audiens ya biar lu tuh Betul. bisa nyambung sama audiens ya. Dan lu
lakuin research ternyata ya. Bener, ini kan di PPT-nya nomor berapa kan? 16 ya, nomor 16. Slide ke berapa itu? Slide ke 16 ya. Itu PPT kapan ya? PPT kapan? Riset audience gitu ya. Penting Riset banget. audience, Gokil, gitu. gokil. Nah, tapi pernah gak sih, Nisa, waktu nge-MC tuh ada pengalaman yang apa? Misalnya kan kalau gue nge-MC pernah gitu ya, misalnya tadi selain salah sebut juga, tapi misalnya rundownnya ganti-ganti nih, atau pengalaman sebagai MC tuh ada yang gak enaknya tuh kan kita bicara enaknya banyak kok, kayak dapat duit segala macem. Nah, yang apa sih tantangan sebagai MC tuh yang nggak temen-temen tahu nih gitu ya? Banyak banget waktu apalagi MC untuk pemerintah. Banyak justru. Wah, itu pemerintah Oke. itu banyak banget Boleh kayak spesifikin siapa? Lembaganya mana ya? nanti nih aja ya, email aja ya. Oh, di email aja. Ya. PDF. PDF, Callback anjay. Oke. Gokil. Jadi kalau di pemerintah itu kita kan nggak tahu ya yang kita maksud itu atau yang pejabat tingginya tuh datang atau enggak gitu iya, kan. iya. Nanti akan diinfoin nanti ya mbak gitu. Pas udah Nanti mulai hampir acara 2 menit dipanggil. bener, tapi itu bener kayak beberapa waktu lalu ada kejadian kayak gitu. Segitu ya. Yang kayak ini mbak sudah datang mbak. Terus oke. Nggak boleh panik lah, nggak boleh apa, jadi tetap harus tenang profesional gitu depan IO-nya juga gitu, karena kalau enggak ntar kita nggak dipanggil lagi, entah sama IO-nya atau sama penyelenggara acaranya gitu kan. Kalau kita kayak panik gitu jadi kayak jadi gimana gitu, jadi yang harus benar-benar tenang sih, harus tenang di saat itu. Tadi banyak banget rundown yang kayak nanti ini nggak jadi datang ya, ntar ditukar ya gitu, terus ya udah itu yang bikin aku kayak ternyata kalau misalnya kita cuman by teori aja itu nggak akan bisa bener-bener menjadi MC profesional gitu, kalau nggak terjun langsung. Bener banget. Maksudnya gini, kan kalau kita belajar skill public speaking tuh 3V minimal, visual, vokal, verbal gitu ya. Tapi once ketika kita nge-MC, ada hal teknis perintilan yang secara teori itu mungkin nggak orang tahu gitu ya. Iya. Mikrofon. Itu sesimpel hal teknis, iya kan? Tadi aku mati lampu. Tiba-tiba ada mati lampu. Ternyata mati lampunya nggak cuma venue itu doang, tapi satu wilayah itu. Jakarta Barat mati lampu. Pemadaman ternyata. Bergilir ya. Apa bikin acara pas ada pemadaman ya? Iya. Jadi dia ngelihat, jadi pas aku tahu kayak tiba-tiba mati lampu banget. Nah, aku mengeluarkan jokes aku kayak, aduh ini siapa yang lagi nyetrika ya, kayak gitu. Bapak Ibu bentar ya, mohon maaf, kita mau lihat dulu siapa yang lagi nyetrika. Kalau sudah nanti kita infokan lagi. Gitu. Jadi kayak ada jokes-jokes yang disampaikan gitu, bener-bener total mati lampu. Terus kayak ada kali 2 menit. Udah gitu PLN kan ada SMS dari PLN 3 jam lagi berjalan. Terus ada juga lah yang kayak ngomong, terus sampai jam 12 nih katanya mbak baru baru nyala. So aku bilang aja kayak, oh ya laundrynya mungkin lagi banyak kali ya pak ya. Laundryan ya. Laundryan karena kan bisa orang kalau mati listrik ngejeglek gitu kan, ada yang lagi nyetrika tuh atau lagi nyuci. Nah biasa aku kayak yaudah baru pertama kali sih yang bener super tiba-tiba banget mati lampu di saat lagi serius-seriusnya gitu. Jadi ya udah deh, itu tadi pengalaman yang sangat wow gitu. Gue menarik ya, gue kalau ngeliat cara Nisha ngomong tuh Nisha banyak banget ngelemparin jokes ya. Maksudnya banyak banget ngelemparin celetukan yang emang masuk gitu ya ke kita. Celetukannya powerful juga gitu kan. Pertanyaannya adalah, lu ngelempar celetukan itu terbiasa karena terbiasa atau memang kayak emang lu belajar ada celetukan yang bisa gue kasih, karena pasti banyak banget dari teman-teman semuanya yang juga mungkin bertanya-tanya kayak biar lucu tuh gimana sih, karena MC kan harus lucu kan. Iya, yang nanya kayak gimana sih kak caranya biar bisa lucu pas lagi nge-MC. Jawaban gue paling kayak rule of 3, callback gitu-gitu yang sering gue pakai kan. Kalau lu ada teknik tertentu nggak? Kalau dari act out gitu misalnya kan. Kalau aku act out sih enggak, tapi dari dulu bang, maksudnya dari SD itu aku kalau misalnya temenan tuh sama orang yang lucu-lucu. Jadi teman-teman tuh rata-rata circleku tuh orangnya lucu-lucu banget gitu. Ada aja, jadi kayak ketularan. Jadi benar-benar aku suka banget berkumpul sama teman-teman aku yang memang orangnya lucu-lucu. Terus juga aku juga suka nonton stand up komedi. Aku tuh kayak benar-benar suka banget lihat stand up komedi siapa aja, aku tonton podcastnya. Terus juga atau enggak dipelajari gitu ya. Iya, mungkin dipelajari. Sebenarnya nggak dipelajarin sih kak, tapi kayak tiba-tiba kayak ada ide nih gitu, dapat aja gitu, kriminalnya masuk berarti. Bener, kayak keinget aja gitu. Oh ya kalau misalnya kejadian ini kayak gini, nanti ngeluarin celetukannya ini gitu. Sama kayak tadi mati lampu tiba-tiba, yang biasanya kan orang kayak, kenapa nih gitu. Tapi aku kayak mengeluarkan celetukan, ada yang lagi nyetrika mungkin ya bu. Nah itu karena pernah dengar ada komedian tuh mengeluarkan jokes seperti itu. Jadi kayak ya boleh nih dipakai kayak gitu.
Berarti rajin nonton YouTube tuh bisa jadi salah satu hal reference ya. Soalnya Pak. Iya, benar banget. Lo kalau mau jadi seorang profesional public speaker harus banyak research memang kan. Bener, so aku juga ngeliatnya di YouTube gitu untuk MC lamaran wedding, aku juga bener-bener perhatiin, oh mereka tuh kalau lagi kayak gini apa sih jokesnya, misalnya kayak lagi foto berdua, apa sih jokesnya mereka. Iya, aku dengerin dan aku contek dan bener. Terus aku fun fact, aku pernah ikut Kak Uta untuk jadi nemenin MC lah dia gitu. So aku bener-bener ngeliatin gimana sih cara Kak Uta tuh ngebawain jokesnya, ngelempar jokesnya. So aku pakai juga, so aku bilang Kak Uta aku pakai jokes yang ini gitu. Soalnya kayak menarik banget gitu. Kalau misalnya kita ngomongin tentang jokes ya. Tadi kan ngomongin jokes ya. Lu bisa ngelempar jokes. Pertanyaannya sekarang ada hal-hal lu pas lagi MC pasti nggak semuanya haru, nggak semuanya serius gitu. Pasti ada hal aneh gitu kan yang lo rasain pas lagi MC gitu. Just pasti banyak banget orang juga yang nanya, kalau misalnya kita lagi dalam kondisi MC, apakah semuanya akan sesuai rundown atau enggak? Jawabannya kan enggak kan. Ada dinamika kan dalam satu acara kan. Nah kalau misalnya ada nggak sih hal yang lucu, yang aneh yang lu pernah alamin ketika lu lagi MC, yang lu nggak bisa lupa sampai sekarang? Oke, kalau misalnya pengalaman lucu itu kan pasti banyak ya. Apalagi di MC lamaran tuh ada aja yang lucu-lucu. Tapi yang agak bikin gitu tuh ada. Nah, yang bikin tuh yang agak bikin trauma gitu. Jadi setiap itu sebenarnya pembelajaran sih. Jadi setiap technical meeting tuh pasti aku akan reminder lagi ke calon pengantin prianya untuk, biasanya aku tuh selalu mengingatkan, Mas, kalau misalnya nanti ada speech, boleh tolong dipanjangin ya speechnya gitu, jangan cuman dikit-dikit doang. Terus waktu itu beberapa bulan lalu gitu dapat klien yang udah pas lamaran, terus kita bagian dia lamaran kan. Kalau buat ngelamar nih ya, Kak Dava dan juga Kak Raden, kalau buat ngelamar harus ada gimana tuh pelajarannya? Lamaran, cowok itu kan nanti akan berhadapan-hadapan dan ya dia akan mengungkapkan kata-kata romantis, gombalannya segala macam gitu kan. Atas restu orang tua dan iya betul. Momen-momen sedih gitu ya. Iya, momen sedih. Tapi dia tuh kayak singkat banget. Terus abis itu ya udah aku manfaatkan waktunya dengan chit chat. Biasanya kita emang ada chit chat lagi setelah lamaran diterima. Bisa aku nanya, gimana sih Mas first impressionnya, atau bagaimana Mas tuh melihat si cewek ini seperti apa sosoknya gitu-gitu kan. Dia juga kan cuman kayak ya baik gitu. Mbak, cowok lu red flag, Mbak. Tolong banget ya. Enggak. Terus dia kayak mungkin emang kayaknya gitu. Iya, emang kayak gitu. Introvert kayaknya dia. Introvert, tapi kan lebih kayak mana? Irit aja sih. Mungkin dia deg-degan banget, kayak nggak biasa untuk presentasi atau apa gitu. Tapi kayak please banget gitu jawabannya, jangan yes or no gitu yang kayak cuma cepet banget terus kayak pasti nggak cuma itu doang kan Mas, ada lagi dong yang lain kayak malah kulik-kulik. Biasanya itu kan orang kayak udah mengungkapkan aja sendirinya gitu, tapi itu enggak. Jadi aku kayak ini akan yang pertama aku akan bikin pertanyaan-pertanyaan lain yang kayak buat backup gitu kalau suatu waktu ada lagi orang-orang kocak seperti ini gitu. Dan juga akan mengingatkan lagi sih kayak kepada klien-klien gitu, jangan lupa untuk speech-nya gitu, karena penting banget. Itu kan momen yang cuma sekali seumur hidup doang ya. Gitu. Gokil sih. Tapi gue nggak tahu ya kalau misalnya lu punya cerita lucu nggak ya Den ya? Tapi dulu gue punya teman, dia MC wedding gitu. Terus habis itu kemudian dia MC wedding itu waktu itu dia diundang buat MC wedding di salah satu acara di Bandung. Terus habis itu wedding itu ada after party-nya. Dia datang MC gitu kan. Terus habis itu kemudian dia datang MC. Terus datang dia untuk kayak ini, untuk untuk briefing dan kawan-kawannya lah ya kan, technical meeting dan sebagainya udah sama WO-nya datang technical meeting. Bukan technical meeting kayak ya brief pre-event gitu kan. Habis itu dia nge-MC lah. Sebelum MC, jadi kayak sebelum dia mulai, dia tiba-tiba kayak mic-nya diambil sama orang. Oh iya, pernah sih kayak gitu. Kok bisa? Mic-nya diambil sama orang, terus orang itu nge-MC. Aku bisa, tapi aku pernah sih kayak gitu. Iya, jadi kayak gimana itu, kurang koordinasi emang kayak tiba-tiba ada MC aja gitu. Dan gue punya satu lagi yang sebaliknya. Jadi si MC ini tuh ternyata MC after party, tapi menurut WO-nya dia diundang itu buat after party, tapi mungkin si miskomunikasi, jadi akhirnya dia ngiranya MC wedding. Oh gitu. Sementara si MC temen gue ini MC weddingnya. MC after party-nya. Kalau aku pernah di acara adat gitu, dia memang akan diinfo kalau misalnya adat itu akan ada orang lain yang akan memandu gitu. Tapi jadi kayak loh, kok jadi dia semua? Ya udah, aku ambil makan. Oh iya. Sumpah. Oh gitu. Kayak ya udahlah gitu. Alhamdulillah ada yang backup gitu kan. Soalnya full dia yang ngomong gitu. Jadi kayak ya udah silakan. Serius, lu gak merasa berdosa tuh? Kita gak bagi dua ya fee-nya. Kayak silahkan gitu. Makan. Aneh banget. Tapi emang orang aneh-aneh ya? Aneh-aneh aja sih kelakuan. WO juga unik-unik sih ya kadang-kadang ya. Unik-unik. Banyak profesional kan banyak juga yang aneh kan. Betul. Tapi gue
punya pertanyaan sama lu. Mungkin buat anak-anak muda di Indonesia ya, mereka masih takut buat nge-MC gitu. Apa sih pesan-pesan lu? Mungkin ini terakhir kali buat teman-teman yang lagi nonton sekarang. Apa sih pesan-pesan lu untuk anak-anak muda yang masih takut buat nge-MC? Dan apa yang mereka harus persiapkan untuk hidup mereka sendiri buat mereka bisa jadi seorang MC profesional? Biar bisa kayak Nisha nih. Betul. Enggak, bukannya kayak Nisha ya, Bisa kayak Nisha pokoknya. Nisha pede ya. Pede ya. kalau menurut aku kalau misalnya takut buat nge-MC itu wajar banget. Itu mungkin karena dia nggak ada wadahnya atau mungkin nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Nah, yang paling pertama yang bisa dilakuin yang pasti punya circle yang memang punya satu visi dan misi, ya itu pingin jadi MC gitu. Terus ikut organisasi juga yang emang kayak aku contohnya ikut organisasi yang dimana mendukung untuk public speaking juga. Nah, banyak juga yang nanya itu tadi gimana sih caranya biar dua kan yang nanya kan? Kayak 3 sih. 16. Itu kayak nanya gimana sih caranya, ya itu menurut aku paling penting join organisasi karena gimana kita bisa ngasih tahu kita punya skill apa kalau misalnya kita nggak punya teman-teman yang sejawat lah ibaratnya, teman-teman yang sama-sama satu pemikiran, satu visi misi gitu. Terus juga sering-sering berlatih atau mungkin memberanikan diri lebih, misalnya nggak tahu nih ikut organisasi apa gitu, bisa ikut kelas gitu, ikut kelas public speaking gitu kan. Dia bilang speak. Boleh lah ya. Benar. Ikut kelas public speaking ya. Siapa aja deh pokoknya gitu kan. Ikut aja. Tangannya ke sini. Nah, dari situ pasti akan ada aja dapat relasi. Untuk dapat entah itu job, entah itu mungkin ada acara-acara yang menambah skill public speaking gitu. Jadi kalau organisasi mungkin nggak tahu apa, jalan terakhirku sih menurut aku ikut kelas public speaking. Biar lo tahu route-nya mau mana ya. Betul. Buat lo semua speakers yang pengen banget buat jadi seorang MC, lo boleh tanya di kolom komentar kira-kira apa yang jadi ketakutan lo buat jadi seorang MC. Kita bakal bantu jawabin. Kita bantu jawab. Nanti kalau bukan kita Nisha yang jawabin. Nisha yang jawab. Tapi janji jangan ngeblok aku ya. Bahan kontennya Nisha nanti di reelsnya gitu. Banyak di via story. Via story. Dari YouTube ke Instagram. Gak nyambung. Quotes terakhir nih buat anak muda biar berani ngomong. Buat berani ngomong. Iya, kan Nisha pede abis. Apa ya kalau untuk quotes anak muda biar berani ngomong, mungkin lebih kayak kalau lagi bebo itu pasti akan apa aja dilakuin ya. Ada urgensinya. Ada urgensinya gitu. Why-nya kuat sih itu. Benar. Anda mungkin kesulitan untuk memenuhi kehidupan yang agak banyak kebutuhannya gitu. Ya ikutlah di public speaking gitu. Karena ada cuannya. Cuannya, betul. Karena kalau misalnya nggak punya skill apa lagi kayak aku, misalnya cuma modal cuap-cuap doang, ya ikutlah di public speaking. Masa sekelas Nisha bohong, skillnya banyak loh ini. Oke. Bukan tari tradisional dulu ya? Kenapa? Tari tradisional kan? Iya, aku dulu ikut Batavia Dancer. Benar, Batavia Dancer. Iya, gue inget tuh zaman kapan ya. Batavia Dancer. Bisa gitu ya. Oke, teman-teman semua, kita tepuk tangan dulu dong. Aplaus ya. Nisha, thank you banget udah mau hadir di podcast kita. Mudah-mudahan nanti jobnya semakin melangit ya. Amin. Yang mau nikah jangan lupa undang Nisha. Iya. Di Instagram Nisha. Di @nishanti. Nishanti. Nisha YTH. Yang terhormat dong. Iya. Yang terhormat Nisha. Terhormat Nisha gitu ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa pantengin kita terus karena akan ada bintang tamu yang menarik setiap minggunya. Thank you so much. Okay. Stay in touch. Yots Media. Studio supported by Pijar Foundation. See you, speakers. See you. Thank you.